Pakai PCBT apa bang? Pakai PCBT apa bang? Pakai roller berapa gram? Kan banyak banget yang bertanya seperti itu ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku pengen bikin video tentang upgrade CVT yang aku pakai. Jadi ya bisa dibilang itu skill part apa saja yang aku pakai di si Meti. Halo, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel RKTR. Oke teman-teman, kali ini aku pengen bahas lagi soal upgrade CVT. Nah, berhubung banyak yang tanya ya, setiap kali aku bikin konten soal CVT itu pasti banyak yang bertanya seperti ini, pakai CVT apa bang? Pakai version 3 apa bang? Pakai roller berapa gram? Nah, kan banyak banget yang bertanya seperti itu ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku pengen bikin video tentang upgrade CVT yang aku pakai ya teman-teman. Jadi ya bisa dibilang itu spill part apa saja yang aku pakai di si Meti, nah atau di si NMAX Old aku ya teman-teman. Nah, sebelum pembahasan kita mulai, aku pengen doain kalian dulu, semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak dan selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Nah begini, ini jadi proses upgrade CVT yang aku lakukan itu berkali-kali ya teman-teman. Jadi sering ganti-ganti part dan semuanya itu sudah aku share di konten-konten di channel ini ya teman-teman. Tapi ini menurut aku adalah racikan yang menurut aku paling pas buat karakter berkendara dan di medan yang aku lalui ya teman-teman. Jadi itu upgrade CVT itu ya tidak bisa dipukul rata. Misalkan untuk racikan seperti ini bisa dirasakan atau bisa dibilang enak untuk semua orang atau bisa enak untuk semua medan, itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi upgrade CVT itu bisa dibilang itu enaknya itu relatif atau tergantung dari medan, juga tergantung dari pengendaranya juga. Ya bisa diartikan juga itu kalau upgrade CVT itu gunanya itu menyesuaikan dengan pengendaranya. Untuk pengendara si A ini bilang enak dengan upgrade CVT seperti ini, belum tentu di si B bilang enak juga. Jadi kalau misalkan ini upgrade CVT yang aku lakukan ini, misalkan aku bilang enak, belum tentu di kalian juga kalian bisa bilang enak. Nah, tapi di sini aku hanya ingin memberikan referensi ya teman-teman, upgrade CVT yang aku lakukan. Nah nanti upgrade CVT apa saja yang aku lakukan nanti aku hitungkan harganya ya teman-teman. Oke, mulai dari puli depan dulu. Mulai dari puli depan ini sementara ya, ini sementara puli depan yang aku gunakan itu masih standar ya teman-teman. Lalu untuk roller itu aku pakai sliding roller dari Dokter Puli. Nah itu aku pakai ukuran 13 gram. Nah, untuk harganya sendiri itu sekitar 175.000. Lalu untuk slide piece, kemarin ini baru aku ganti slide piece dari Dokter Puli juga, itu harganya sekitar 50 ribuan. Lalu di Bibel itu aku juga ganti pakai Michelin yang 2DP, itu harganya sekitar 130.000 ya teman-teman. Lalu beranjak di puli belakang, kalau di puli belakang itu per besar atau per CVT itu aku pakai standar original dari Vario lama yang kodenya KVB ya teman-teman. Itu murah ya, murah tapi kualitasnya ya tentunya original, awet tapi murah. Nah, itu cocok aku gunakan di si Meti ya. Itu harganya cuma sekitar 25.000. Nah murah banget. Lalu untuk kampas ganda itu aku pakai kampas ganda kartelan dari Mirzet. Itu kalau dari segi harga sekitar 170.000 ya teman-teman. Lalu untuk persentri aku pakai standar dari NMAX Old. Lalu untuk mangkok ganda itu aku pakai Proper Racing Line. Nah itu harganya sekitar 300 ribuan. Lalu untuk puli belakang itu full standar ya teman-teman. Nah aku hitungkan harganya ya mulai satu-satu. Ntar aku ambil kalkulator. Nah
Dari puli depan dulu ya, dari bagian depan tadi. Roller harga 175, nah 175. Lalu slide piece 50.000, lalu vibel 130.000. Nah, lalu untuk di bagian puli belakang itu puli belakang masih standar. Kalau untuk versi VT pakai KVB itu harga 25.000. Lalu per sentri masih standar. Lalu untuk kampas ganda pakai Mirzet itu harga 170.000. Lalu mangkoknya harganya 300.000 dari Proper Racing Line. Nah, total dari modif CVT aku ini, jadi yang aku ceritakan itu yang aku melakukan penggantian ya teman-teman. Jadi kalau yang standar dari NMAX pun itu nggak aku catatkan di sini ya. Ini sekitar segini 850. Nah, oh ya, ada satu lagi, ini opsional saja, bisa dipakai atau bisa enggak, tapi ya bagusnya bisa dipakai. Itu aku pakai karet damper dari Honda Grand, itu harganya sekitar 15.000. Ini bisa aku tambahkan 15.000. Nah, jadi total upgrade CVT yang aku lakukan di Simeti itu sekitar 865.000. Itu yang menurut aku saat ini yang aku pakai, racikan yang aku pakai itu menurut aku mantap banget, cocok buat karakter berkendara aku dan medan-medan yang sering aku lalui. Ya bisa dibilang itu ya, untuk tarikan jos mantap, untuk tarikan bawah, untuk tarikan atas juga mantap ya. Untuk jalanan perkotaan di macet-macetan menurut aku ya bisa dibilang bisa mencukupi kebutuhan aku sih. Lalu untuk jalanan pedesaan ya yang banyak tanjakan mungkin itu ya mantap. Itu pernah juga aku lewati ya, jalanan tanjakan sambil boncengan anak istri, itu juga mumpuni ya teman-teman. Lalu untuk perjalanan jauh yang jalannya cukup kosong ya, untuk ya bisa dibilang itu speeding, untuk kecepatan 100 sampai 110 dan 110 ke atas itu masih enak ya teman-teman. Jadi ya tidak kehabisan nafas dengan racikan seperti itu tadi. Jadi bagi kalian yang bertanya-tanya pakai versi VT apa, pakai roller apa ya, jadi sudah aku jelaskan seperti itu racikan yang aku pakai saat ini. Nah, nanti untuk kedepannya misalkan ada perubahan racikan lagi di CVT aku ya, pasti aku share di konten di channel ini ya teman-teman. Nah, mungkin racikan yang aku pakai saat ini bisa menjadi referensi buat kalian ya yang sering melakukan perjalanan dengan si NMAX, yang khususnya itu ya kalau aku bilang sih medannya itu ya nggak melulu di perjalanan jauh, nggak melulu di perjalanan dekat, nah bisa digunakan di segala medan ya teman-teman, enak di segala medan. Dan karakter yang aku pakai untuk ngegas tangan kanan ini, nah kan motor itu tergantung dari tangan kanan saat kita ngegas ya teman-teman. Jadi kalau mungkin yang suka sering betot gas langsung gaspol itu mungkin kalau racikannya terlalu berat, misalkan pakai roller berat versi VT lembek, itu nggak cocok ya teman-teman. Jadi kurang akselerasinya itu kurang nampol. Nah, misalkan yang sering betot gas itu cocoknya menurut aku yang roller ringan, lalu versi VT keras itu cocok. Kalau racikan yang aku pakai tadi itu bisa dibilang itu cocok yang suka ngegas urut, lalu ya cocok juga buat yang suka ngegasnya itu langsung dibetot atau suka akselerasi. Itu menurut aku cocok ya teman-teman. Kalau menurut kalian ya belum tentu. Nah, kalau misalkan kalian penasaran ya silakan dicoba aja racikan yang aku pakai dan aku ceritakan tadi. Untuk konsumsi BBM sih ya tidak terlalu boros ya teman-teman, hampir sama dengan originalnya. Ya pastinya kalau melakukan upgrade CVT itu ada penurunan average BBM, pasti ada sedikit boros ya dari standarnya, tapi itu imbang dengan performa yang dihasilkan dari motornya. Jadi motor itu pasti lebih responsif ya. Kalau untuk mesin sendiri dari si NMAX aku ya tentunya full standar ya teman-teman, tidak ada bore up, tidak ada stroke up juga. Jadi untuk kondisi mesin dari CC masih standar. Nah, jadi cocok ya buat kalian yang mesinnya masih standar
coba saja racikan dari aku ini ya teman-teman. Ini terbukti aku pakai ini di perjalanan jauh maupun perjalanan dekat ya, terbukti awet ya, belum ada kendala sama sekali, alhamdulillah seperti itu. Oke, kalau gitu itu saja yang bisa aku share buat kalian dan semoga bermanfaat untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.